Perkenalkan, saya Riki dengan NIM 21F30003. Pada kesempatan kali ini, saya presentasikan tugas UAS project saya, yakni motor induksi kapasitor. Ini untuk outline-nya, yang pertama adalah teori, yang kedua alat dan bahan, ketiga bentuk rangkaiannya, dan yang keempat adalah hasil percobaannya. Untuk yang pertama adalah bagian teori. Dalam motor induksi, tidak ada hubungan listrik ke rotor. Arus rotor merupakan arus induksi. Jika lilitan stator diberi energi dari satu tiga fase, dibangkitkan medan magnetik putar yang berputar pada kepesatan sinkron. Ketika medan melewati konduktor rotor, dalam konduktor ini diinduksikan GGL yang sama seperti GGL yang diinduksikan sekunder transformator oleh fluksi arus primer. Jadi konduktor rotor yang mengalirkan arus dalam medan stator mempunyai gaya yang bekerja padanya. Untuk teorinya kita menggunakan hukum Lenz yang mengatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan arah perubahan flux. Perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Dikutip dari link tersebut, motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi tiga fasa yang dihubungkan dengan satu sumber tegangan tiga fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus dan sesuai dengan hukum Lenz, rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Jadi dua teori utama yang digunakan yaitu hukum Lenz dan gaya Lorentz. Yang kedua adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk alat dan bahannya sudah saya pisahkan. Yang pertama adalah bahan-bahannya. Yang pertama kita membutuhkan trafo 5 ampere yang sudah jadi. Yang kedua adalah kapasitor 30 mikrofarad yang sudah jadi tentunya. Dan yang ketiga untuk tataannya itu kita menggunakan akrilik sekitar 25 kali 25 cm. Lalu kita membutuhkan 4 koker. Lalu setengah kilogram kawat email berukuran 0,18 mm diameternya. Lalu 2 kg inti besi, karena setiap 1 kg itu akan jadi sekitar 2 koker. Lalu 1 laker atau tutup kaleng kecil kita menggunakan tutup kaleng pada permen pagoda. Lalu 1 kabel power, 6 kabel tis, 4 capit buaya. Untuk alat yang digunakan dalam merangkai adalah yang pertama tentunya alat gulung trafo. Lalu solder dan T0, bor dan murbaut, lalu amplas atau pemantik api untuk menyambung rangkaian, lalu tang potong kecil, isolasi kertas, serta multimeter. Selanjutnya bentuk rangkaiannya. Kira-kira rangkaian tersebut akan disusun seperti ini. Kita hanya melihat susunannya saja, yakni lilitan utama di depan lilitan utama, dan lilitan bantu di depan lilitan bantu, dan lalu ada kapasitor. Selanjutnya ini kira-kira konsepnya, namun kita menggunakan 4 trafo, dan juga dengan kapasitornya. Untuk lilitan jadinya nanti akan kami tunjukkan pada saat hasil. Lalu selanjutnya adalah hasil. Saya akan memutarkan video yang telah kami rekam. Di sini menunjukkan ketika mesin masih mati, lalu ketika ditancapkan. Nah, di sini kami menghubungkan semua bagian input dari trafo-trafo kecil ini ke salah satu bagian dari kapasitor, dan output-outputnya kita juga gabungkan ke bagian lain di kapasitor tersebut. Lalu di kapasitor ini kita masing-masing dari gabungan input tersebut kita masukkan ke trafo melalui capit buaya, dan bagian outputnya juga sama digabungkan jadi satu, lalu kita capit jadi satu dimasukkan ke trafo. Untuk terbalik sebenarnya tidak masalah, cuma lebih baik yang bagian merah dari kapasitor itu dimasukkan ke input dan yang bagian biru itu dimasukkan outputnya. Lalu akan terjadilah perputaran seperti yang sudah bisa kita lihat di sini. Rotor si tengahnya dapat berputar. Oke.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.